Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fatur Manturoho dari Manajemen dengan NIM 2892250001. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester perpajakan. PPh 23. PPh 23 atau pasal 23 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan PPh yang ada di Indonesia. Secara singkat, PPh 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyertaan jasa, hadiah, bunga, dividen, royalti, dan hadiah dan penghargaan selain yang dipotong pada PPh pasal 21. Pemotongan PPh 23 dilakukan oleh pihak yang memberikan penghasilan sehubung dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa kepada wajib pajak, dan bentuk usaha tetap atau BUT. Penghasilan jenis ini terjadi karena adanya transaksi antara pihak yang memberikan penghasilan dengan pihak yang menerima penghasilan. Adapun objek pajak dari PPh 23 meliputi penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekan berupa sewa dan penghasilan lain berhubung dengan penggunaan harta, misalnya sewa kendaraan atau sewa sound system. Tarif PPh 23 untuk mengetahui tarifnya. PPh 23 dibedakan menjadi dua, yaitu tarif 15% dan tarif 2%. Dikenakan atas nilai DPP atau dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo dengan pemotong pajak seperti badan penerima penyelenggara kegiatan, subjek pajak dalam negeri, BUT, atau bentuk usaha tetap, perwakilan usaha luar negeri, dan OP atau orang pribadi yang ditujukan oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Pajak PPh 23 dengan tarif 15% dikenakan untuk penghasilan bunga atau dividen, royalti, dan hadiah. Sedangkan pajak PPh dengan tarif 2% dikenakan untuk penghasilan jasa dan sewa. PPh 24. Pajak penghasilan pasal 24 atau PPh 24 isinya mengatur mengenai hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri. Pajak penghasilan pasal 24 ini bertujuan agar wajib pajak tidak dikenakan pajak ganda, dalam arti pajak telah dibayarkan di luar negeri oleh wajib pajak dapat menjadi penggunaan nilai yang terutang yang wajib pajak miliki di Indonesia. Namun tidak semua pajak yang terutang di luar negeri dapat wajib pajak kredit di Indonesia. Yang pertama, sumber penghasilan dari luar negeri yang dapat menjadi penggunaan pajak di dalam negeri. Yang pertama, penghasilan dari saham dan surat penghargaan lainnya. Yang kedua, pendapatan lain berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta yang bergerak. Selanjutnya ada jasa imbalan yang berupa yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Selanjutnya ada keuntungan dari penghasilan saham dan surat berharga lainnya. Dan ada pendapatan yang berupa sewa terkait dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Yang terakhir ada keuntungan dari pengalihan harta tetap. Untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, maka penghasilan diterima di luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. PPh 24 dapat dikreditkan terhadap pajak terutang di Indonesia, namun mengenakan pajak harus dalam 1 tahun yang sama. Besarnya kredit pajak yang dapat dikreditkan dalam
yang dapat dikreditkan adalah sama dengan pajak penghasilan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri. Berikut adalah contoh soal penghitungan pajak PPh pasal 24. PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Jadi yang berkewajiban memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN adalah pajak pedagang atau penjual. Namun pihak yang berwajib membayar PPN adalah konsumen akhir. PPN atau pajak penghasilan nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Objek PPN atau pajak penghasilan nilai yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau bisa disebut dengan objek PPN adalah yang pertama, penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah Bapean dan dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, ada impor barang kena pajak. Yang ketiga, ada pemanfaatan kena pajak tidak berwujud dan di luar negeri dan daerah Bapean di dalam daerah Bapean. Yang keempat, ada pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah Bapean di dalam daerah Bapean. Yang terakhir ada ekspor barang. Yang terakhir ada ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh perusahaan kena pajak atau PKP. PPMBN. Perdagangan undang-undang yang berlaku di Indonesia, pajak penjualan atas barang mewah atau PPMBM merupakan pajak yang dikenakan barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh prosedur atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. Prinsip dan pertimbangan pungutan PPMBM berikut beberapa pertimbangan. Mengapa pemerintah Indonesia menganggap bahwa PPMBM sangat penting untuk diterapkan? Yang pertama, agar terciptanya keseimbangan pembenahan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Selanjutnya, yang kedua, untuk mengendalikan pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang terakhir ada perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Terus yang terakhir ada mengamankan penerimaan negara. Barang-barang pajak yang tergolong mewah. Barang-barang yang tergolong mewah yang harus dikenakan PPMBM ialah yang pertama barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Yang terakhir adalah barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status atau kelas sosial. Tarif pajak penjualan atas barang mewah menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tarif PPMBM dikenakan paling rendah 10% dan paling tinggi sebesar 200%. Jika pengusaha melakukan ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah, maka akan dikenakan pajak dengan tarif 0%. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.